Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyusunan laporan laba rugi PT Jaya Tama. Ya, sebelum saya mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk menyusun laporan laba rugi PT Jaya Tama atau yang kita sebut dengan istilah profit and loss, ya. Di sini kita membutuhkan data worksheet ya atau neraca lajur. Nah, ini adalah worksheet milik PT Jaya Tama ya. Kalau kita lihat di sini ada laba bersih setelah pajak senilai 1.292.901.730 ya. Kita akan menyusun laporan laba rugi dan nilai akhirnya nanti senilai ini. 1.292.901.730. Nah, untuk menyusun laporan laba rugi, maka di worksheet ini data yang kamu butuhkan semua kamu ambil dari kolom income summary nilainya ya. Dari kolom ini nilainya. Dan yang pasti namanya kita sesuaikan ya, kita menggunakan nama-nama yang ada di sini. Mulai dari kode 4 dan seterusnya ya. Jadi kita hanya fokus ke dalam kolom income summary ini. Untuk lebih jelasnya, sekarang langsung kita mulai saja. Di sebelah kiri ini adalah worksheet atau neraca lajur milik PT Jaya Tama. Dan di sebelah kanan ini adalah lembar kerja untuk laporan laba rugi milik PT Jaya Tama atau profit and loss-nya ya. Nah, ingat untuk menyusun laporan laba rugi kita hanya fokus ke dalam kolom income summary dari kolom worksheet ini ya. Sekarang kita cari kolom income summary-nya. Tadi sudah saya kasih tanda ya. Oke. Dari mulai ini dari mulai kode akun 4 dan seterusnya. Ini yang kita butuhkan ya. Kemudian cara pengerjaannya. Kita akan menghitung besarnya laba atau rugi yang dimiliki oleh perusahaan. Berarti data yang kita butuhkan hanya data pendapatan dan beban saja. Dan yang pertama kita menghitung besarnya pendapatan yang dimiliki oleh PT Jaya Tama atau yang kita sebut dengan istilah income ya. Kalau kamu lihat di worksheet ini, income-nya ini bisa kamu lihat dari kode 4. Dan nilainya ada di sebelah kredit. Jadi kalau lihat di sini ini yang ada kode 4 ini adalah sales of merchandise ya. Dan service income. Ada dua jenis ini pendapatan atau income-nya. Nah, untuk sales of merchandise, nanti nilainya ini akan dikurangi dengan sales diskon dan sales retur, ya. Atau cara pengerjaannya begini. Untuk income, pertama di sini kita tulis terlebih dahulu ada sales of merchandise. Ya, kita tulis nilainya. Senilai ini. 8.140.125.000. Kita pindahkan nilainya di sini. Kemudian nilai sales of merchandise ini akan dikurangi dengan sales diskon dan sales retur ya. Kita buat di sini namanya. Sales diskon dan sales retur. Ya, tapi di sini mengurangi karena dia letaknya ada di sebelah debit ya. Sedangkan sales of merchandise-nya kan di kredit tuh penambahannya. Sales diskon dan sales retur ada di debit berarti mengurangi. Kita buat di sini dalam kurung ya. Sales diskon nilainya 50.795.375. Kita pindahkan di sini. Dalam kurung ya. Sementara sales retur nilainya 38.062.500. Kita pindahkan nilainya di sini, dibuat dalam kurung. Sales returnya 38.062.500. Kemudian kalau sudah, ini yang namanya net sales ya atau penjualan bersih. Kita peroleh dari sales of merchandise ya nilainya 8.140.125.000 dikurangi sales diskon 50.795.375 dikurangi lagi dengan sales retur 38.062.500. Letakkan nilainya di sini. Jadi 8.051.267.125. Ini adalah net salesnya atau penjualan bersihnya. Kemudian net salesnya ini ditambah dengan service income. Kita buat di sini service income. Ya, nilai service income-nya yang ini.
12.456.000. Kita pindahkan nilainya di sini. 12.456.000. Kemudian net sales dan service income ini kita jumlahkan ya. Jadi 8.051.267.125. Ini kita tambahkan dengan service income yaitu 12.456.000. Nilainya menjadi 8.063.723.125. Inilah yang namanya net income ya. Kemudian net income ini akan dikurangi dengan cost of sale ya, atau harga pokok penjualan. Cost of sale-nya ini diperoleh dari cost of goods sold ya, kita bisa lihat di sini. Dikurangi dengan purchase discount. Kita buat di sini ada cost of goods sold, kemudian ada purchase discount. Nah, nilainya untuk cost of goods sold ini adalah 6.024.415.000. Kita pindahkan nilainya di sini. Kemudian purchase discount ini nilainya 34.888.550. Kita buat di sini, kita kurangi dengan cost of goods sold. Kita buat dalam kurung. Sehingga nilai cost of sale-nya ini dari 6.024.415.000 dikurangi dengan 34.888.550. Nilainya menjadi 5.989.526.450. Inilah yang namanya total cost of sale-nya. Ya. Kemudian net income dikurangi dengan total cost of sale, ini yang kita namakan dengan gross profit ya, atau laba kotor. Nilainya 2.074.196.675 ya. Kita peroleh dari net income 8.063.723.125, kita kurangi dengan total cost of sale 5.989.526.450 ya. Kemudian net income ya senilai 8.063.723.125 dikurangi dengan total cost of sale 5.989.826.450. Ini yang namanya gross profit atau laba kotor. Nilainya 2.074.196.675. Kemudian gross profit ini akan dikurangi dengan beban usaha ya, atau operating expense kita menyebutnya. Nah, beban usahanya ini kita bisa lihat di worksheet ini ya. Yang pertama di sini ada wages and salaries ya. Kemudian ada uncollectible account. Ini kita hanya memindahkan saja. Ada advertising expense sampai dengan, kalau kita lihat di sini, sampai dengan di sini ada yang kode 6 aja ya, sampai dengan electricity, telepon, and water expense. Ini kita pindahkan semua namanya di sini ya. Jadi dari wages and salaries expense, uncollectible expense, sampai dengan electricity expense, kita pindahkan namanya di sini. Ya, kita hanya memindahkan namanya saja. Begitu juga dengan angkanya, ya. Angkanya kita pindahkan. Yang pertama untuk wages and salaries ini nilainya 375 juta. Ya, kita buat angkanya di sini. 375 juta. Kemudian uncollectible account nilainya ada 17.174.625. Kita pindahkan di sini. 17.174.625. Kemudian advertising expense ada 8 juta. Kita pindahkan nilainya di sini 8 juta. Kemudian ada depreciation expense vehicle ya, ada depreciation expense vehicle 19 juta 350.000. Kita pindahkan nilainya di sini. 19 juta 350.000. Jadi kita hanya memindahkan saja. Kemudian ada maintenance expense 7 juta 800.000.
Kita pindahkan di sini nilainya. 17.800.000. Kemudian ada newspaper and tabloid expense, kita pindahkan juga nilainya ini. 5.500.000 kita pindahkan di sini. Newspaper and tabloid expense. Sampai dengan di sini ada supply expense, ya, kemudian ada income tax expense, depreciation expense building, depreciation expense equipment, sampai dengan electricity, telephone and water expense. Ini nilainya kita pindahkan semua di sini. Ya, kita hanya memindahkan saja. Kalau sudah dipindahkan semua, yang kode 6 ini, ya, untuk akun operating expense, ya, kita jumlahkan. Jadi dari wages and salaries 375 juta ditambah uncollectible sampai dengan ditambah dengan electricity, telephone and water expense. Ini dijumlahkan semua, ya. Nilainya menjadi 737.320.445. Inilah yang namanya total operating expense. Jadi nanti gross profit ini kita kurangi dengan total operating expense, ya. Jadi 2.074.196.675 ini kita kurangi dengan total operating expense 737.320.445. Nilainya menjadi 1.336.876.230. Ini yang namanya laba usaha, ya, atau operating profit, ya. Kemudian operating profit atau laba usaha ini akan dikurangi dengan pendapatan dan beban di luar usaha, ya. Kalau kita lihat di sini untuk pendapatan di luar usahanya ini yang punya kode 8, ya. Atau yang nilainya ada di kredit ini ada interest revenue dan other revenue. Ada dua ini. Ya. Kita buat di sini ada other income, ya, atau pendapatan lainnya. Ya, ada dua seperti yang saya sampaikan tadi, interest revenue dan other revenue. Kita buat di sini namanya ada dua, interest revenue dan other revenue. Nah, nilainya kita pindahkan saja. Interest revenue ini nilainya 14.766.700. Kita pindahkan di sini nilainya. Kemudian ada revenue ini nilainya ada 1.327.000. Kita pindahkan nilainya di sini. Ya, sehingga total other income-nya ini ada interest revenue ditambah dengan other revenue. 14.766.700 ditambah 1.327.000, nilainya menjadi 16.093.700. Ini yang namanya total other income, ya. Jadi total other income-nya ini nilainya 16.093.000, ya. Kemudian total other income ini akan dikurangi dengan total other expense, ya. Jadi kita cari terlebih dahulu other expense-nya atau beban lain-lainnya, ya. Other expense kalau kita lihat di sini di worksheet ini ada 3. Ada bank cak, ada interest expense dan ada other expense. Tapi yang kita tulis hanya yang ada nilainya saja, ya. Jadi kalau lihat di sini yang ada nilainya hanya bank cak dan interest expense, ya. Berarti hanya dua ini other expense-nya. Kita buat di sini bank cak dan interest expense. Nah, nilainya tinggal dipindahkan saja. Bank caknya ada 668.200. Kita pindahkan nilainya di sini. 668.200. Kemudian interest expense ini nilainya ada 59.400.000. Kita pindahkan di sini. 59.400.000. Nah, sehingga total other expense ini bisa kita jumlahkan 668.200 ditambah dengan 59.400. Nilainya menjadi 60.068.200. Ya. Total other income ini akan dikurangi dengan total other expense. Ya, jadi 16.093.700 ini dikurangi dengan 60.068.200. Sehingga nilainya di sini minus, ya. Ada minus 43.974.500. Karena di sini minus, maka operating profit ini akan dikurangi dengan total other income dan total other expense, ya. Jadi 1.336.876.230 ini
Ini dikurangi dengan 43.974.500. Nilainya menjadi 1.292.901.730. Inilah yang namanya net profit ya. Jadi net profitnya ya, atau laba bersihnya, atau bisa kita sebut juga dengan laba bersih setelah pajaknya, ini 1.292.901.730. Nilainya harus sama dengan nilai laba bersih setelah pajak yang ada di neraca lajur ya. Kalau kita lihat di sini nilainya sama. Ya, bisa dipahami ya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.